Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah hari ini, hari Jumat tanggal 19 November 2021. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, bahagia selalu. Amin, ya rabbal alamin. Netizen Indonesia itu memang luar biasa ya. Ngeri. Jos, top, markot, top. Jangan berani-berani dengan netizen Indonesia. Gak ada yang ditakuti itu. Orang-orang Indonesia itu. Anak-anak Nusantara gak ada yang takuti itu. Imam besar aja bisa menjadi bully-buliannya hanya di Indonesia itu. Hari ini nih, lagi jadi trending topik jejak-jejak indah. Masya Allah. Jejak-jejak Mbak Firza Hussein dan MRS. Peristiwa tahun 2017 berarti ya. Berarti 4 tahun yang lalu. Sedang menjadi trending topik di Twitter, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pagi-pagi buka jadi trending topik. Yaitu ngerinya netizen Indonesia, nggak ada yang ditakuti. Tapi ya wajar sih ya, karena anak bangsa Indonesia ini, masyarakat kita, pahlawan, patriot Nusantara emang sudah kebal dengan rasa teror, dengan rasa takut lah, nggak ada yang ditakuti lah ya. Kalau dari sejarahnya sih memang ya, jangankan tokoh hari ini ya, tokoh masa lalu sekutu yang begitu canggih, tahun 45 jadi hajar. Makanya ketika hari ini anak-anak Nusantara, kader-kader bangsa di Nusantara ini sangat pemberani ya, memang darah ideologis gitu ya. Ya, luar biasa. Dan ini merambah ke semua orang ya. Jangankan MRS ya, Pak Jokowi saja juga dibully-bully biasa, dihina-hina, dicaci maki. Biasa presiden hanya di Indonesia itu. Saking beraninya warga negara Indonesia itu, saking pemberaninya itu. Presiden dibully, Pangkostrat diboykot, Kapolda diboykot, Densus diolok-olok, dihinakan, disuruh bubar. Yang bully bukan orang biasa, bukan netizen biasa, kelas anggota DPR RI, kelas tokoh ulama MUI pusat. Jadi jangan salahkan kalau warga masyarakat kecil di bawah, masyarakat jelata juga ikut menjadi pemberani begini, karena memang diberikan contoh suri toladan oleh top leader di atas gitu ya. Jadi kalau hari ini menjadi trending topik jejak indah MRS dan Firza Hussein itu kembali naik ke permukaannya, jangan salahkan siapa-siapa itu, karena memang diberi contoh oleh tokoh-tokoh di atas itu. Ya, tidak ada yang sakral hari ini di Indonesia, pemimpin kita, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama. Saya lihat begitu, kesimpulannya itu. Ya presiden, Kapolda, Pangkostrat yang hari ini sudah menjadi kasat, Pak Dudung, dihujat-hujat, didudung-dudungkan, imam baliho dan lain sebagainya, diboykot. Nah, ketika kemudian warga di bawahnya kecil ikut menghujat tokoh yang lain, ya wajar, karena memang diberi contoh. Kan begitu. Jadi sedang menjadi trending topik itu, silakan dicek di Twitter yang pagi ini mungkin bisa sempat buka Twitter tuh, jejak dan seterusnya lah, pokoknya di atas tuh trending topiknya yang melibatkan kasus lama antara MRS dengan Firza Hussein. Ya, intinya bahwa di tagar itu meminta agar kepolisian atau pengadilan membuka kembali kasus yang dulu pernah ditutup tapi kemudian dibuka kembali, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur meminta untuk dilanjutkan karena berarti ada bukti baru begitu. Nah,
Sebenarnya kalau saya berpikir aparat hukum kita itu luar biasa baiknya loh, baik hati banget loh. Loh ya, kasus yang sebenarnya bisa ditindaklanjuti sejak lama. Itu kan 2017 kasus itu meledak. Kemudian MRS mengungsi ke Saudi Arabia, pulang kembali November 2020. Desember 2020 ada statement dari PN Jakarta Timur untuk dibuka kembali kasus itu. Sampai hari ini hampir setahun nggak ada kabar. Yang diproses malah kasus yang kecil gitu ya. Ya saya katakan kasus swab dan kerumunan itu kasus kecil. Artinya lebih kecil daripada kasus ini. Kalau kasus ini dilanjutkan, memang terbukti itu vonisnya jauh lebih besar dari itu. Ya berarti kan baik banget loh aparat hukum kita loh. Yang diproses yang kecil-kecil gitu. Yang besar nggak diproses. Jadi mungkin netizen kita, warga masyarakat kita yang pemberani itu tadi saya ceritakan, mungkin kecewa mungkin dengan vonis akhir dari kasasi di Mahkamah Agung terkait kasus hoax swab di RSUD Bogor yang hanya menjatuhkan vonis 2 tahun. Barangkali itu. Nah ya, sekali lagi aparat hukum itu tuh baik banget. Tapi kadang-kadang yang dibaikin tuh nggak ada tahu dirinya gitu. Nggak ada rasa terima kasihnya gitu. Lah ya, coba kalau di negara lain tuh, udah jadi abu tuh, tokoh sebesar itu ya katakan besar lah, pernah mengerahkan massa 14 juta di Monas itu kan. Dengan kasus yang sangat memalukan atau dengan kasus penghinaan, penghasutan yang lainnya gede-gede itu tidak atau belum diproses. Sementara yang diproses yang kecil itu kan baik banget aparat kita loh. Kalau di negara lain, negara-negara yang menerapkan hukum Islam nggak tahu itu, mungkin sudah nggak ada ceritanya hari ini tuh. Lah ya, lah mestinya kebaikan aparat ini diimbangin dong dengan sikap yang baik, menunjukkan diri ada perubahan ke arah yang lebih baik, hentikan provokasi, hentikan penghasutan. Loh, jadi nanti kalau kemudian masyarakat menerima kembali, mengampuni dalam tanda petik, aparat juga oke lah melupakan pelan-pelan bisa dimaklumi. Lah ini kasusnya banyak banget, belum diprosesin semua, baru yang kecil diproses. Keluar-keluarnya masih terus berlanjut, malah Kapolda, Kasat disuruhkan diboikot, jadi jengkelin banget itu kan. Jadi kalau kemudian menuai hasil diserukan kembali untuk dibuka kasus itu ya sangat-sangat wajar gitu loh, karena itu semua. Dan sekali lagi warga masyarakat Indonesia itu hari ini masyarakat yang luar biasa juga, sangat-sangat pemberani, nggak ada yang ditakuti. Siapapun bisa dibully, siapapun bisa menjadi abu di tengah-tengah netizen 62 ini. Luar biasa, ngeri-ngeri. Makanya jangan suka main ancam di Indonesia ini. Percuma kalian, percuma. Gak ada yang tahu. Ya presiden, Panglima TNI, Pangkostrat, Kapolda, ulama. Udah nggak ada yang ditakutin, semua bisa jadi abu kalau berani melawan anak-anak bangsa Indonesia ini kalau macam-macam main ancam dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, itu saja. Sekedar informasi ringan lah ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Artinya bahwa hukum di Indonesia ini memang harus ditegakkan, tidak pandang bulu siapapun yang bersalah di mata hukum. Baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat yang inggil, masyarakat yang dhuwur, rakyat jelata ataupun orang yang sudah punya strata tinggi. Semuanya harus tunduk di hadapan hukum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.